Bapak Ibu sekalian, kita bersuka cita pada hari ini kita semua dalam keadaan baik karena pemeliharaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mau naikkan semua rasa syukur kita. Kita mau puji Dia dengan pujian. Segala pujian dan syukur, dan nanti Bapak Teddy akan buka di dalam doa. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa.
Bapa sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih hanya padamu Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan. Berkat anugerah kasih sayang penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih dalam 1 minggu ini berjalan. Kami sekali lagi mengucap syukur dan terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan buat kami. Pagi hari ini kami memulai memuji-muji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya padamu, Kau hadir pada kami masing-masing. Kau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terus Tuhan, terima kasih urapan Roh Kudus-Mu buat kami semua Tuhan. Pada pagi hari ini kami menikmati Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan. Jauhilah dari segala gangguan apapun juga. Terutama hati kami Tuhan. Kuasa-kuasa yang tidak senang Kau singkirkan Tuhan. Berhati kami Tuhan. Semua kegiatan internet Tuhan lancar. Terutama hamba-Mu Tuhan. Urapi kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja buat kami. Berbicara Tuhan buat kami. Karena kami percaya firman-Mu yang dapat menolong kami. Engkau yang dapat menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Terima kasih Pak Teddy. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersyukur. Di antara kita ada Pak Agus, nanti sebentar akan bersaksi, membagikan kebaikan Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mau angkat pujian, Bila Ku Teringat. Pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, pada pagi hari ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena saya telah ditambahkan umurnya lagi, ulang tahun kemarin, dan juga waktu kemarin juga, ulang tahun perkawinan yang ke-31, Tuhan memberkati, dan juga saya mengucap syukur pada Tuhan juga, pada tahun ini juga saya diberikan 2 cucu oleh anak saya yang nomor 1 dan yang nomor 2, sehingga kami tahun ini mempunyai 2 cucu sekaligus.
Dan juga kami mengucap syukur kepada Tuhan, kalau kemarin saya sempat sakit demam berdarah, tapi Tuhan tolong, dan kami mengucap syukur kepada Tuhan, dan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian di IMS ini yang telah mendoakan saya sehingga saya sembuh, dan saya juga mengucap syukur kepada Ibu Gembala, Ibu Tante Melani yang telah mendoakan saya sehingga saya semua sembuh dengan sehat kembali, bisa beraktivitas kembali. Pada kesempatan ini, saya akan menyaksikan begitu besar kasih Tuhan terhadap kehidupan saya, dari mulai saya, istri saya, anak saya, hingga cucu saya, semuanya Tuhan pelihara dengan baik, dan memang benar Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, selalu memberkati kita, selalu menopang kita, selalu memelihara kehidupan kita di setiap musim kehidupan kita. Jadi saudara, yakinlah bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang begitu dekat dengan kita, dan begitu kita berdoa, Dia ada dalam kita ya, dan oleh kuasa Roh Kudus-Nya itu selalu menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Dan saya juga bersyukur saya diberikan komunitas IMS ini, gereja IMS ini yang baik, yang punya teman-teman yang baik. Demikian juga jadi kerohanian saya semakin bertumbuh dari hari ke hari, dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu menolong saya selalu sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Agus. Kita semua tentu ikut merasa bersuka cita karena melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan terus pelihara ya Pak. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Nanti kita bersama-sama akan mendengar firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Engkau menerima
menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu di dalam Engkau kami selalu dipelihara, dan Tuhan yang menjaga hati kami, sehingga di antara orang yang terpilih dan di antara orang yang dipanggil, kami tetap juga akan selalu dipilih. Tuhan Yesus, kami tahu dan kami sudah mendengar begitu banyak pemeliharaan Tuhan, begitu banyak pertolongan Tuhan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah sudah Tuhan kuatkan, yang sedih sudah Tuhan hiburkan. Karena itu Tuhan, kami berkobar-kobar untuk hari ini mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Revi, untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya silakan kepada Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. Selamat pagi saudara. Boleh kasih tanda kalau yang sudah bisa dengar suara saya. Puji Tuhan. Nah saudara, saya pakai internet Telkomsel. Dan Telkomsel kan sempat beberapa hari yang lalu mengalami gangguan. Jadi kalau misalnya di tengah saya bicara terus mendadak ada gangguan, tolong kasih tanda di layar saudara ya. Puji Tuhan. Biasanya saya bertemu dengan saudara pada minggu kedua, cuman 2 minggu yang lalu saya ada mendapat pelayanan di GPDI Bethlehem, Kelapa Gading, sehingga harus ditukar ke minggu keempat. Tapi saya mendapat penguatan bahwa PPKM di Jakarta sudah diturunkan levelnya. Dan yang saudara perlu ketahui, bukan saja mal sudah dibuka untuk kita boleh masuk dan juga anak-anak sekarang, tapi gereja juga sudah dibuka. Ya, beberapa gereja sudah buka, termasuk yang saya bilang GPDI Bethlehem, dan juga terakhir saya dengar katedral juga katanya sudah buka. Jadi mengingat minggu lalu adik saya bicara di awal khotbahnya, bahwa jangan sampai kita terbuai, terlalu nyaman untuk mengadakan ibadah online ini, sehingga kita sudah makin berkurang keinginan untuk melakukan ibadah atau bersekutu bersama-sama. Jadi kalau boleh saya titip pesan kepada Ibu Gembala dan wakil-wakil Gembala yang di Citycon, kalau boleh, ya saya tidak tahu sih, apa sudah ada pembicaraan tidak mengenai ada rencana gitu, mau mengadakan ibadah tatap muka lagi, ya. Karena walaupun mungkin belum semuanya berani untuk datang, tapi saya percaya ada beberapa orang yang sangat-sangat rindu untuk ibadah bersekutu, duduk bersama dalam satu tempat, ya. Karena itu yang memang Tuhan inginkan, persekutuan di antara umatnya. Baik saudara, mari kita belajar pada pagi hari ini. Tema banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, merupakan satu seleksi yang muncul. Kalau kita pelajari saat Yesus berkata mengenai perumpamaan perjamuan kawin, itu terdapat di akhir-akhir pelayanannya Kristus. Setelah dia masuk ke Yerusalem. Jadi setelah dia mulai mendekati hari kematiannya di kayu salib, perumpamaan yang dia berikan makin serius.
Bukan lagi perumpamaan-perumpamaan yang seperti di awal pelayanannya. Perumpamaan-perumpamaan tinggal hanya ada 2 pilihan. Hanya ada 2 kemungkinan. You dipanggil atau you dipilih. Kamu dipanggil belum tentu terpilih. Tapi kalau kamu terpilih, sudah pasti melewati proses yang namanya panggilan. Oleh karena itu, di Matius 22 yang kita sudah baca berulang-ulang dari beberapa hamba Tuhan, itu merupakan perumpamaan awal di akhir pelayanan Kristus. Berikutnya, kalau saudara perhatikan, perumpamaan-perumpamaannya tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hanya ada 2. Gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Hanya ada 2. Terus perumpamaan tentang talenta. Yang pekerja dikasih 10, 5, dan 1 talenta. Hasilnya hanya ada 2. Yang mengerjakan talenta dan yang tidak mengerjakan talenta. Dan yang terakhir yang Yesus katakan adalah penghakiman terakhir. Hanya ada 2. Domba di kanan, kambing di kiri. Bagaimana seriusnya perumpamaan atau firman Tuhan yang dia sampaikan saat menjelang hari kematiannya. Demikian pula kita di masa-masa akhir dari akhir zaman ini. Kita juga hanya ada 2 kemungkinan, saudara. Apa kita masuk menjadi orang-orang panggilan saja, atau kita jadi orang-orang pilihan. Kita mau belajar dari satu perikop yang kita pernah ketahui. Gadis bijaksana dan gadis bodoh. Kita tahu ceritanya. Ada 10 gadis. Mereka sama-sama bersiap untuk menyambut mempelai laki-laki. 5 yang katanya bijaksana bawa pelita dan bawa minyak dibuli. Gadis yang bodoh bawa pelita juga, tapi tidak bawa minyak. Mereka sama-sama gadis, sama-sama membawa pelita yang nyala pada awalnya. Tapi yang satu bawa minyak, yang satu tidak ada minyak. Saat menunggu mempelai datang, capai mereka, ketiduran. Akhirnya mempelai datang. Ada suara pemberitahuan di awal. Mempelai laki-laki hendak datang. Bangunlah, mereka kaget. Yang bodoh baru sadar bahwa minyaknya tidak ada dan habis. Mereka minta kepada gadis yang bijaksana minta minyak. Gadis bijaksana tidak mau bagi. Tidak, kamu cari saja, kamu beli saja itu minyak. Pergi saja. Akhirnya 5 gadis bodoh ini pergi. Dan 5 gadis bijaksana tetap di tempat. Yang akhirnya saat mempelai laki-laki itu datang, yang merupakan gambaran Yesus, untuk masuk ke perjamuan nikah tersebut, yang ikut masuk ke dalam perjamuan nikah itu 5 gadis bijaksana. Begitu masuk ke perjamuan kawin, pintu ditutup, saudara. Pintu ditutup. Setelah pintu ditutup, baru datang yang telat, gadis-gadis yang bodoh ini yang tadi pergi, yang tidak ada di tempat. Terus mereka mengetuk pintu. Tuhan, jawab, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Dari cerita singkat yang barusan saya baca, kita tahu gadis-gadis ini adalah gambaran orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena mereka pegang pelita. Mereka membawa terang. Seperti sebagaimana yang Yesus harapkan kita menjadi terang dunia. Dan seperti yang Yesus harapkan juga mereka harus menunggu kapan datangnya Anak Manusia di saat yang tidak pernah kita duga. Seperti pencuri di tengah malam. Kita tidak pernah tahu itu kapan datangnya. Tapi yang harus kita lakukan, kita bersiap saat kita menunggu. Yang mereka lakukan hanya menunggu. Tapi saat menunggu situ, menghasilkan 2 hasil.
Yang 5 berhasil, yang 5 gagal. Kenapa? Yang gagal habis minyaknya. Tapi yang bijaksana masih ada minyaknya. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah menunggu. Bagaimana kita mau belajar satu proses menunggu yang menentukan apakah kamu jadi orang pilihan atau kamu hanya jadi orang panggilan saja. Mari kita buka bersama-sama saudara di Yesaya 40 ayat 30. Yesaya 40 ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, taruna jatuh tersandung. Orang-orang yang seharusnya memiliki kekuatan, yang masih dalam kondisi prima pun, ada satu saat mereka menjadi kelelahan, lesu, dan tersandung. Seperti 10 gadis yang tadi kita baca. Semuanya sama-sama gadis, semuanya masih muda, tapi ada waktunya. Mereka capek juga menunggu ini. Mereka lesu juga mengerjakan apa yang sudah mereka kerjakan selama ini. Dan akhirnya tanpa mereka sadari, mereka tersandung karena kelelahan dan kelesuan mereka. Tapi Yesaya 40 ayat selanjutnya, ayat 31. Coba kita baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi, saudara, orang muda boleh menjadi lemah. Tetapi, orang muda boleh menjadi lesu. Tetapi, orang taruna jatuh tersandung. Tetapi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Di saat ada orang-orang muda, orang-orang taruna yang menjadi lemah, lesu, dan tersandung. Tetapi orang yang menantikan Tuhan, those who wait on the Lord shall renew, memperbaiki kekuatannya. Dua-duanya menunggu. Gadis bodoh dan gadis bijaksana. Tapi yang satu betul wait on Lord. Yang satu tidak. Karena itu mereka menjadi lemah, lesu, dan tersandung. Dan gagal masuk ke tempat perjamuan itu. Kita tentunya tidak mau menjadi orang-orang yang gagal. Kita tidak mau jadi orang-orang yang ada di luar. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang ada di luar bahtera Nuh. Yang saat sudah dikasih tahu selama 120 tahun bertobat. Masuk ke dalam bahtera ini. Kamu akan selamat. Dan tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang mau bertobat. Tidak ada yang mau ikut firman Tuhan untuk masuk ke bahtera. Sampai satu saat begitu pintu bahtera itu yang hanya bisa ditutup oleh Allah sendiri. Dan tidak bisa dibuka kembali. Ada saatnya pintu anugerah yang kita nikmati selama ini tertutup untuk sekali dan selamanya. Dan saat itu terjadi, saudara, kalau kita baru sadar bahwa kita tidak ada di dalam, itu sudah terlambat semua. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya kafah. Orang yang menanti dengan sabar, dengan memandang ke arah Tuhan. Kita mau lihat ada 2 contoh secara singkat. Saudara harusnya masih ingat. Ada cerita mengenai Saul. Dalam 1 Samuel 13. Di mana dalam 1 Samuel 10.
Samuel sudah bilang ke Saul, ingat nanti Saul, Roh Tuhan akan turun atas kamu. Dan kamu akan pergi ke sana. Kamu akan melakukan apapun. Kamu akan menang melawan peperangan dengan bangsa Filistin. Tapi saat kamu sudah menang, kamu akan harus naik pergi ke Bukit Gilgal. Di sana kamu harus menunggu aku untuk datang. Kamu harus tunggu aku 7 hari. Samuel bilang, dan aku akan naik. Aku pasti datang. Kamu harus tunggu 7 hari. Dan aku akan, saudara tidak percaya. Mari kita buka. Sebentar saja. 1 Samuel 10. Ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Dan camkan, ingat, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Apa yang harus kamu kerjakan, Saul? Engkau harus menunggu. Hanya menunggu. Berapa lama? Dikasih tahu. 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan padamu apa yang harus kau lakukan. Ada perintah Tuhan. Maaf, saudara. Kamu harus pergi dan tunggu. Tunggu 7 hari. Tunggu siapa? Tunggu aku. Aku akan datang. Siapa aku akan datang? Nabi. Nabi itu adalah perantara. Nabi itu adalah wakilnya Tuhan. Nabi datang sama saja dengan Tuhan datang. Nabi bicara sama saja dengan Tuhan bicara. Yang kamu harus lakukan, pergi, tunggu. Wait on me. Wait on the Lord. Wait for my word. Setelah 7 hari aku akan datang dan aku akan berfirman menunjukkan apa yang harus kamu lakukan. 1 Samuel 13 menceritakan kegagalan Saul. Dia menang. Dia dipimpin oleh Roh Allah. Filistin kalah. Dia pergi ke Gilgal. Dia tunggu. Dia ikut Samuel punya perkataan. Dia tunggu 1 hari. Dia tunggu 2 hari. Sampai dia tunggu masuk ke hari ke-7. Dia tunggu Samuel mau datang. Begitu masuk ke hari ke-7. Samuel yang dia pikir, mana Samuel yang katanya kamu akan datang? Kok masih belum datang? Rakyat Israel sudah mulai takut. Katanya, mana ini Samuel yang ngejanji datang tapi dia tidak datang. Mereka mulai lari meninggalkan Saul. Dan saat Saul melihat bangsa Israel meninggalkan dia, kecut dia. Karena musuh sudah mengelilingi dia. Dan dia melakukan apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Yang harus dia lakukan, menunggu. Yang dia lakukan, dia mempersembahkan korban bakaran. Pada hari ke-7 dia suruh orang-orangnya kumpulkan, bikin mezbah, bawa daging itu sini, aku yang bakar. Dan tahu saudara, ada 2 korban yang harus dia bakar. Begitu korban pertama sudah dibakar, baru datanglah Samuel. Kadang-kadang kita tidak cukup sabar menunggu waktunya Tuhan. Tuhan sudah cukup jelas dengan firman. Tunggu. Kamu tidak sendirian. Aku akan datang. Camkan, ingat-ingat. Kalau dalam New King James Version, surely I will come, kata Samuel. 7 hari. Hanya pikiran kita 7 hari. Dengan 7 harinya Tuhan. Begitu masuk hari ke-7, Samuel. Baru masuk hari ke-7. Hari ke-7 baru berjalan 5-6 jam.
Belum selesai 24 jam. Belum habis hari ke-7, masih ada di hari ke-7. Cuman begitu kita lihat sekeliling kita sudah mulai meninggalkan kita. Kadang kita lupa juga sama firman Tuhan. Yang suruh bilang cuman kamu tunggu. Aku akan datang. Bukankah iman itu percaya tapi tidak melihat? Justru karena kamu percaya, kamu akan melihat. Bukan percaya karena melihat. Memang apa yang Saul lihat adalah orang-orang meninggalkan dia. Tapi yang harus dia pegang, firman. Dan firman yang dia dengar, tunggu. Dan dia tidak menunggu Tuhan. Dia lupa. Karena yang dia lihat, ingat yang tadi saya bilang, kafah. Wait on the Lord, kafah. Menunggu dengan sabar, dengan melihat ke arah Tuhan. Kadang kita menunggu iya. Kadang kita sabar iya, bisa sampai 7 hari. Tapi kita tidak melihat ke arah Tuhan. Kita masih melihat ke sekeliling kita. Yang penuh dengan berita-berita negatif, penuh dengan kekhawatiran dunia. Dan saat kita melihat itu, kita lupa kepada apa yang seharusnya kita tunggu. Dan kita mengerjakan apa yang seharusnya kita tidak kerjakan. Saudara, singkat saja. Begitu Saul mempersembahkan korban, datang Samuel. Samuel bilang, apa yang kamu kerjakan? Kenapa kamu tidak nurut? Tidak ikut perintah firman Tuhan. Padahal awalnya Tuhan hendak meneguhkan keluarga kamu menjadi raja atas kerajaan Israel untuk selamanya. Tapi karena kamu tidak taat, karena kamu tidak mau menunggu waktunya Tuhan, maka Tuhan sudah memilih orang lain yang hatinya berkenan kepada dia. Kita tahu siapa yang Tuhan pilih, yaitu Daud. Begitu gampangnya sepertinya kita dengar. Menunggu apa susahnya, walaupun kadang membosankan. Menunggu hanya diam sebetulnya. Tapi menunggu yang Tuhan harapkan, bukan hanya diam. Wait on Lord. Bukan kita diam menunggu secara pasif. Mari kita buka satu contoh yang lain. Satu contoh yang terakhir. Di mana Saul adalah lambang kegagalan. Orang yang sudah pernah diurapi Tuhan. Ada roh Tuhan. Roh Tuhan hidup atas dia. Pimpinan roh Tuhan ada di atas dia. Tapi itu semua bisa hilang. Hanya karena kamu tidak mau menunggu waktunya Tuhan. Kamu tidak sabar. Kamu tidak memandang. Kamu ambil alih apa yang harusnya Tuhan kerjakan. Kamu kerjakan. Ada satu cerita lain. Seorang yang berhasil. Yang namanya Elia, saudara. Dalam satu Raja-Raja 18. Kita tahu itu pertempuran antara Elia dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Ya. Pendek cerita. Nabi-nabi Baal itu berdoa kepada Baalnya untuk membakar korban bakaran. Setengah hari teriak-teriak, menorehkan luka pada tubuh, gagal. Sampai akhirnya Elia sendiri bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, doa Elia, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah, ya Tuhan, Engkau yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Dan saat korban bakaran itu menyala oleh api yang turun dari surga, bangsa Israel yang melihat mujizat itu
Mereka sujud menyembah dan bilang, "Ya, Yahweh, Yehova, dialah Allah Tuhan kita." Cerita belum selesai sampai situ. Kita tahu itu mengenai 3,5 tahun kekeringan. Sudah ada mujizat. Api turun dari surga membakar. Tapi hujan masih belum turun. Pada ayat 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Setelah kejadian yang saya cerita. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Kepada Raja Ahab. "Pergi, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ayat 41 berkata, "Pergi makan, sebab sudah ada bunyi derau hujan, sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi makan, tapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel untuk berdoa. Saat di Yakobus 5 ayat 17 dan 18 tertulis bahwa Elia ini manusia biasa seperti kita. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai hujan tidak turun di atas tanah Israel 3,5 tahun lamanya. Tapi ia juga berdoa dan hujan pun turun. Akhirnya setelah 3,5 tahun kekeringan. Saat dia bicara, bunyi suara derau hujan sudah kedengaran. Tapi hujan belum turun, saudara. Hujan belum turun. Karena di ayat berikutnya, ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihat ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Belum ada hujan. Dia baru dengar ada suara derau hujan saja. Suara derau hujan belum berarti ada hujan, saudara. Tapi itu tidak membuat Elia puas. Tidak membuat dia turun dari gunung. Malah dia naik ke tempat yang lebih tinggi lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Kadang kita baru saja mendapat kabar, wah, nanti ada orang tuh dia punya proyek tuh sama pemerintah. Dia mau cari supplier. Dia mau telepon cari supplier. Terus gue udah ngomong, suruh hubungin lu deh. Ya, lu tunggu aja deh. Semoga nanti dianya hubungi lu. Kita sudah senang. Saat kita punya lamaran kerjaan, masuk, diterima. Terus kita punya teman di dalam. Ya, tenang bro, sis, lamaran lu udah masuk. Gue udah lihat sendiri kok, udah diterima dari bagian HRD. Dan sudah dibawa ke bagian departemen yang membutuhkannya. Ya. Tapi itu baru kabar saja. Berkat yang sesungguhnya belum ada. Baru ada suara hujan, suara derau hujan. Tapi hujannya belum turun. Kenapa? Kita tahu. Elia berdoa. Dengan muka menghadap ke tanah, menempatkan kepalanya di antara kedua lutut.
Kadang kita baru dengar-dengar aja cerita yang baik dari orang. Baru nanti lu dapat kangkau, nanti lu dapat proyek, nanti lu dapat pesanan. Kita udah puas. Kita langsung aduh terima kasih Tuhan. Tapi kita tidak lagi berdoa kepada Dia. Bersyukur dan berdoa beda. Kita cuma terima kasih dan lupa ya. Kita sudah menganggap bahwa wah, Tuhan sudah bekerja. Belum sepenuhnya, Saudara. Suara derau hujan, bukan hujan yang sesungguhnya. Jangan terjebak pada hanya suara-suara saja. Kita harus tunggu sampai hujan itu betul turun, Saudara. Sampai berkat itu betul turun. Dan Elia, dia tidak puas dengan hanya dengar suara. Dia bilang ke Ahab, suara, sudah mau turun hujan. Tapi dia tidak turun dari gunung. Dia malah naik. Dia berdoa. Menundukkan kepalanya menghadap ke tanah. Menempatkannya di antara kedua lututnya. Saudara bayangkan menempatkan kepala saudara di antara kedua lutut saudara. Depan saudara tanah. Kiri kanan saudara kepalanya lutut menutupi kuping. Dia tidak mau lihat sekeliling dia. Dia tidak mau lihat kekeringan 3,5 tahun yang sudah terjadi di tanah Israel itu. Dia mau tutup mata jasmani dia. Dia mau tutup kuping jasmani dia. Tapi dia mau mengarahkan mata dan telinga hati dia hanya kepada sumber firman itu. Sumber yang memberikan berkat yang sesungguhnya. Kadang kita banyak gagal seperti Saul. Karena kita lupa menutup mata dan telinga terhadap keadaan sekitar. Yang tanpa sadar bisa mempengaruhi kita. Membuat kita takut. Dan melakukan hal yang tidak seharusnya kita kerjakan. Tapi Elia tidak cukup dia dengar suara. Tidak cukup dengar kabar bahwa akan datang hujan. Dia mau tunggu, lihat dan rasakan air hujan itu turun. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berapa kali dia berdoa, saudara? Dia naik ke gunung itu. Dia berdoa muka di antara kedua lututnya. Lalu dia berkata ke bujangnya, naik ke atas, lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas melihat. Dan berkata, tidak ada apa-apa kembali. Elia berdoa kembali. Setelah berdoa dan dia bilang, naik lagi. Lihat apa sudah ada. Awan itu datang dari arah laut. Bujang itu kembali turun dengan kabar yang sama. Tidak ada apa-apa Tuhan. Elia kembali berdoa 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Naik. Lihat apa sudah ada itu hujan. 6 kali sudah lewat. Belum ada suara hujan. Belum ada awan mendung itu. Tapi Elia tidak berhenti berdoa. Tidak berhenti meminta. Tidak berhenti mencari. Tidak berhenti mengetuk pintu anugerah rahmat dari Tuhannya. Saul sudah diberitahu, kamu tunggu 7 hari. Elia tidak pernah diberitahu harus berapa lama dia tunggu. Tapi dia melakukan yang benar. Wait on the Lord. Kafah dalam bahasa aslinya. Pengertian pertamanya dalam kafah adalah bind together. Terikat bersama. Terikat seperti tali yang melintir, mengikat terus melintir. Wait on the Lord. Harus ada keterikatan antara yang menunggu dengan yang ditunggu. Dia tidak tinggalkan Tuhan.
Dia tetap berdoa, dia tetap berlutut, dia tetap meminta. Sampai akhirnya, pada ke-7 kali dia suruh bujangnya naik. Ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Dalam ayat berikutnya, maka dalam sekejap mata, segera setelah Elia mengatakan itu, dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Saudara, Elia berdoa 7 kali. 7 bicara mengenai angka lengkap, komplit, sudah selesai. Ada waktunya Tuhan membuat kita berdoa seperti Elia. Ingat saudara, saat di Gunung Karmel, dia minta api turun dari surga. 1 kali dia berdoa, turun api. Tapi begitu dia minta hujan, dia harus sampai 7 kali. Tuhan ingin lihat sampai sejauh mana hati Elia betul-betul menunggu, berharap, bersabar, dan terikat kepada hatinya Tuhan. Dia tidak melihat lingkungan sekitar. Karena yang dia lihat hanya Tuhan. Dia tidak terikat oleh lingkungan sekitarnya. Karena dia terikat kepada Tuhan. 7 bicara mengenai selesai. Sudah lengkap, komplit. Dan kapan lengkap itu kita tidak pernah tahu. Itu waktunya Tuhan. Yang kita bisa lakukan saat kita menunggu. Berdoa dan terikat kepadanya. Bukankah Yesus sendiri berkata, mintalah, maka akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Saudara yang kekasih, pada saat-saat yang penuh kesulitan seperti ini, dipanggil dan dipilih adalah satu seleksi yang Tuhan adakan untuk kita. Saudara mau jadi seperti Saul, atau saudara mau menjadi seperti Elia? Pilihan itu ada di dalam saudara. Tapi hendaknya, saya percaya, kita semua, jemaat AMS pada pagi hari ini, adalah umat-umat pilihan Tuhan. Umat-umat yang senantiasa berharap menunggu waktunya Tuhan. Yang tetap berlutut ke tanah, menutup telinga dan mata terhadap hal duniawi, dan membuka mata dan telinga terhadap hal-hal rohani kita. Karena Tuhan bisa membedakan mana anak-anak yang betul merindukan kehadirannya, dan mana anak-anaknya yang tidak pernah mencari keberadaan. Demikianlah firman Tuhan, saudara, pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara. Kita tunduk kepala. Tuhan Allah Bapa yang baik, pencipta dan pemilik hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kembali kepada kami untuk mau menunggu waktunya Tuhan. Mengajarkan kami untuk percaya tetap, bergantung sepenuhnya, bahwa iya, Engkau akan datang. Ya, berkat-Mu akan datang. Tapi biarlah kami mau belajar seperti Elia dalam masa-masa penantian itu. Kami mau berdoa, menyembah, berlutut, merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Menutup mata dan telinga kami terhadap hal-hal duniawi. Dan hanya terikat hanya kepada-Mu saja.
Kami mau tetap meminta hanya kepadamu. Kami tetap hanya mau mencari dari-Mu saja Tuhan. Dan kami hanya mau mengetuk pintu pertolongan itu hanya kepada pintu surga, yaitu pintu kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Jadikan kami tidak saja orang-orang panggilan, tapi orang-orang pilihan seperti Elia, yang bisa tetap menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, berharap sepenuhnya di saat-saat yang sulit. Dan pada waktunya, kami semua percaya hujan berkat-Mu itu akan turun atas hidup kami, melepaskan kedahagaan kami, kekeringan kami akan Engkau tebus Tuhan, dengan limpah membasahi hati kami yang kering, sehingga pada saatnya hanya nama-Mu Yesus dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah terima firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang bertugas. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita tidak hanya diminta untuk setia, tapi hari ini kita diajarkan bagaimana caranya kita menunggu di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai, memberikan banyak-banyak sukacita kepada Bapak Pendeta Revi di dalam melayani Tuhan, dan terus dibukakan hal-hal yang baru dan diberi hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita mau mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Silakan. Terima kasih Bu Susi. Selamat pagi saudara-saudara. Beberapa pengumuman mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih ada ibadah melalui Zoom, ada Bidstone jam 8.15, dilanjutkan dengan ibadah jam 9, dan ada perjamuan Tuhan. Mohon saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Selanjutnya, untuk saudara yang ingin didoakan atau memberi kesaksian, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Informasi mohon disampaikan paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya, seperti tadi juga telah disampaikan oleh Bu Susi, setiap minggu kita ada ibadah melalui YouTube untuk sekolah minggu. Dan minggu depan juga di waktu yang sama jam 9.15 itu ada ibadah melalui YouTube. Jam 9.15, mari kita bimbing anak-anak kita untuk ikut ibadah online. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni dan Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya untuk adik-adik yang berusia kelas 5 sampai kelas 9 juga kita mengundang untuk ibadah yang saat ini masih via Zoom. Itu setiap hari Jumat jam 7 malam, nanti tanggal 1 Oktober juga ada ibadah. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Dan selanjutnya untuk dewasa muda atau youth, kita juga mengadakan ibadah melalui Zoom yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Ibadah dilakukan setiap hari Sabtu jam 7:30, nanti tanggal 2 Oktober di waktu dan di tempat link yang sama. Kita mengundang anak-anak muda AMS untuk ikut bersama melakukan ibadah bersama. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya, PDAMS juga mengundang jemaat untuk ikut dalam Bidstone malam yang dilakukan saat ini masih melalui Zoom. Itu setiap hari Selasa jam 7:30 malam, nanti tanggal 28 September juga kita melakukan Bidstone malam. Jemaat yang ingin bantuan doa atau informasi lebih lanjut mengenai Bidstone malam untuk ambil bagian bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya, tidak dirasa, saudara, bulan ini kita memasuki minggu terakhir untuk tema bulan September, yaitu banyak yang dipanggil dan sedikit yang dipilih. Nanti kita nantikan untuk tema di bulan yang akan datang dengan tema baru. Kita doakan tema yang disampaikan oleh Ibu Gembala ini yang kami percaya berasal dari Tuhan, itu bisa membawa kekuatan, membawa rema, dan juga menjadi penghiburan bagi jemaat yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Dan terakhir, untuk saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer langsung ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera. Yayasan Kabar Baik Cianjur
Atas nama Ibu Gembala mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan persembahan ke Yakaba. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan hati dari saudara-saudara sekalian. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Bapak Gunadi. Seperti yang sudah disampaikan, Bapak Ibu, kita akan terus menunggu kebaktian selanjutnya di mana kita tidak hanya bertahan, tetapi kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Dan marilah kita mau tutup kebaktian kita hari ini dengan pujian syukur, haleluya to the Lord. Dan nanti kami undang Ibu Gembala untuk doa berkat. Puji Tuhan. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya, sing haleluya, sing haleluya to the Lord. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Kembali kami datang kepadamu Tuhan pada akhir dari ibadah Zoom ini. Segala puji syukur Tuhan kami kembalikan kepadamu. Karena Engkau yang sudah memberkati kami. Engkau yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami selalu berkumpul bersama sekalipun melalui Zoom. Kami memuji, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami mendengar firman-Mu. Kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan, sekalipun kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, tidak bersamaan dalam satu tempat. Tapi Engkau selalu hadir ya Tuhan Yesus dalam hati kami masing-masing. Setiap pribadi Engkau lawat ya Tuhan Yesus. Bahkan setiap keluarga Engkau lawat. Terima kasih Tuhan, dari anak yang paling kecil, anak sekolah minggu, sampai kepada kaum remaja, kaum muda. Orang dewasa sampai kepada yang lanjut usia. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah pilih kasih. Engkau tidak pernah memandang dulu. Engkau tidak pernah melihat rupa kami ya Tuhan. Semua di hadapan Engkau sama Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kembali kami diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Bagaimana kami menjadi orang-orang yang setia. Menunggu ya Tuhan Yesus akan janji-janji-Mu. Menunggu ya Tuhan Yesus akan apa yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu tidak pernah berubah sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Kami selalu berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan yang lemah tubuhnya, yang sakit. Engkau juga yang menjamah mereka ya Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Engkau sudah memulihkan Ibu Mimi dengan baik ya Tuhan, supaya pada saatnya dia bisa kembali ke Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami hal-hal kesulitan dalam ekonomi. Engkau juga memberkati mereka dalam pekerjaannya. Engkau ya Tuhan Yesus yang maha tahu dalam segala perkara ya Tuhan. Baik hal jasmani kami, amat terlebih kerohanian kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami terpuruk. Engkau akan membangkitkan kami ya Tuhan Yesus. Dengan firman-Mu Tuhan, Engkau sudah membangkitkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada satu orang pun yang terlewat dari jamaah-Mu, dari lawatan-Mu Tuhan Yesus, dari berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan-Mu di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu. Mulai saat ini bahkan sampai Maranatha Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Amin. Haleluya.
Terima kasih kepada Ibu Gembala dan Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa Selasa malam kita ada doa Bidstone bersama. Selamat siang, Tuhan berkati semua.